Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 itu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kelompok 3 beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Ponsianus Badidor Kasadodolu sebagai pemateri ketiga, Rahma Septiani sebagai pemateri kedua, saya sendiri Elvia Derta selaku moderator, serta Dea Rahmi Syakbani sebagai pemateri pertama, di mana pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai materi hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan biotik, di mana materi yang akan kami bahas itu mencakup tumbuhan dan hewan. Dan juga ada 7 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah interaksi makhluk hidup, yang kedua interaksi antara tumbuhan dengan tumbuhan, yang ketiga interaksi tumbuhan dengan hewan, yang keempat interaksi tumbuhan dengan fungi, yang kelima interaksi tumbuhan dengan bakteri, yang keenam interaksi tumbuhan dengan virus, yang ketujuh itu ada interaksi tumbuhan dengan manusia, di mana kami telah membagi per materi yang akan dijelaskan. Untuk pemateri yang pertama itu Dea Rahmi Syakbani. Kepada Dea Rahmi Syakbani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan poin pada materi. Yang pertama yaitu interaksi makhluk hidup. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, misalnya interaksi antara air dengan tumbuhan. Interaksi antara komponen biotik di dalam ekosistem dapat terjadi peristiwa makan dan dimakan. Pada poin B, interaksi antar tumbuhan dengan tumbuhan. Interaksi antar dua makhluk hidup sering disebut dengan istilah simbiosis, di mana simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ternyata hubungan timbal balik antara kedua makhluk hidup ini dapat menimbulkan dampak bagi kedua makhluk hidup, baik itu hal yang menguntungkan maupun hal yang merugikan. Yang C, interaksi tumbuhan dengan hewan. Tipe interaksi antara hewan dan tumbuhan, yang pertama fenologi di hutan tropis, yang kedua bagaimana habitat mempengaruhi hewan. Untuk daun, sumber energi untuk tumbuhan, sumber makanan untuk hewan. Yang terakhir biji, bakal anak pohon, sedangkan bagi hewan untuk makanan pada hewan. Selanjutnya yaitu interaksi tumbuhan dengan fungi. Interaksi antara fungi dan tumbuhan telah terjadi sejak jutaan tahun yang lalu dalam berbagai bentuk simbiosis. Endofit dan mikoriza merupakan bentuk interaksi yang saling menguntungkan baik untuk tumbuhan dan fungi. Sementara beberapa kelompok fungi lainnya mengembangkan gaya hidup parasit terhadap tumbuhan. Selanjutnya itu interaksi tumbuhan dengan bakteri. Kehidupan bersama antara mikroorganisme dan tanaman berlangsung di daerah perakaran tanaman. Karena di daerah inilah tersedia sejumlah senyawa yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk kehidupan dan aktivitasnya. Senyawa tersebut merupakan eksudat akar yang bermanfaat sebagai sumber C, N, dan energi bagi mikroorganisme, mulai dari bentuk senyawa organik sederhana sampai dengan senyawa organik kompleks. Saya Ponsianus Badidor Kasadodolu, NPM 19010007, akan menjelaskan materi yaitu tentang interaksi tumbuhan dengan virus. Jadi apabila penyakit tumbuhan disebabkan oleh virus, maka partikel virus secara individu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Gejala tumbuhan yang terkena penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain, yaitu pola daun oak atau oak leaf pattern pada daun, klorosis, dan nekrosis bercak cincin. Gejala yang muncul sebagian besar menyerupai gejala yang disebabkan oleh mutasi, diferensiasi, atau keracunan hara, sekresi serangga, dan penyebab oleh patogen lain.
Lalu berikutnya yaitu tentang interaksi tumbuhan dengan manusia. Peran tumbuhan dalam kehidupan manusia ternyata memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai bahan untuk makanan, pengobatan, atau yang lainnya. Eksistensi tumbuhan seharusnya bisa selaras dengan keberadaan manusia di bumi demi terus berlangsungnya kehidupan. Tanpa kita sadari, tumbuhan menjadi penjaga kemanusiaan. Tak dapat dipungkiri pula bahwa tidak hanya manusia, namun hewan pun sangat bergantung pada tumbuhan. Baiklah, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Baik, itulah hasil dari diskusi kami yang telah kami presentasikan mengenai materi hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan biotik yang mencakup tumbuhan dan hewan. Semoga pada kesempatan kali ini apa yang telah kami presentasikan bisa dipahami serta bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Baik, jika ada kesalahan ataupun kekurangan itu asalnya atau berasal dari kami. Kalau memang ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kami ke depannya untuk tampil lebih baik lagi. Kami dari kelompok 3, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.